Mengenal kayu manis. Rempah kayu manis yang kita kenal di pasaran merupakan salah satu produk dari tanaman kayu manis dengan ragam manfaat. Kayu manis di pasar dunia diperdagangkan dalam bentuk kulit kayu manis kering, pecahan kulit, tepung, serbuk, dan minyak atsiri. Indonesia sebagian besar mengekspor komoditas ini dalam bentuk kayu manis gulungan dan sedikit sekali dalam bentuk tepung. Tanaman kayu manis dikenal dengan ciri-ciri berupa pohon yang tumbuh tegak dengan tinggi dapat mencapai 15 meter lebih, batang berkayu dan bercabang berwarna hijau kecoklatan. Daun tunggal berbentuk lancet, ujung dan pangkal daun meruncing, tepi daun rata, dan berwarna merah tua atau hijau ungu saat muda dan berwarna hijau saat tua. Bunga kayu manis merupakan bunga majemuk yang muncul dari ketiak daun, berambut halus dengan mahkota berwarna kuning. Buah buni berwarna hijau sewaktu muda dan berwarna hitam setelah tua. Biji kayu manis kecil-kecil dengan bentuk bulat telur. Biji kayu manis merupakan benih rekalsitran yang tidak tahan lama disimpan namun lambat berkecambah. Diperkirakan sekitar 1-2 bulan. Pertumbuhan tanaman kayu manis sangat dipengaruhi beberapa faktor. Antara lain, 1. Dapat tumbuh baik di antara ketinggian 50-1000 meter di atas permukaan laut, pada lahan datar hingga bergelombang, dengan kemiringan maksimal 15 derajat. 2. Tumbuh baik pada iklim tropis basah dengan curah hujan ideal berkisar 1.500-3.500 mm per tahun yang merata sepanjang tahun dan menyukai sinar matahari sekitar 40%-70%. Potensi ekspor. Awalnya kayu manis yang terdapat di Indonesia berasal dari Sri Lanka yang didatangkan ke Pulau Jawa pada tahun 1825 dan kemudian menyebar ke India Selatan, Madagaskar, hingga Brazil. Kualitas kayu manis terbaik berasal dari Sri Lanka. Indonesia telah memiliki 3 varietas kayu manis yang telah dilepas dan ditetapkan sebagai varietas nasional oleh Menteri Pertanian. Jenis Cinnamomum burmani yang ditemui di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi, dan Bengkulu merupakan salah satu kayu manis yang disukai oleh perdagangan dunia. Dengan dirilisnya kayu manis Kerinci yang berasal dari Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi pada awal tahun 2020 ini, peluang ekspor kayu manis Indonesia berpotensi meningkat. Saat ini terdapat 55 pohon induk terpilih kayu manis Kerinci yang tersebar di 3 lokasi, yaitu Desa Lumpur Tengah, Desa Perikan Tengah, dan Desa Air Betung. Pohon-pohon ini mempunyai produksi kulit basah kayu manis sekitar 126,25 sampai dengan 201,51 kg per pohon dalam per tahun dan produksi kulit kering kayu manis sekitar 25,41 sampai dengan 39,98 kg per pohon dalam per tahun. Dengan ketebalan kulit kayu manis yaitu 3,65 sampai dengan 6,65 mm. Selain itu, kandungan mutu sinamaldehida yang berasal dari kulit kayu manis Kerinci sekitar 91,88 sampai dengan 94,19%. Kandungan sinamaldehida tersebut melebihi standar SNI, yaitu 50%. Karakteristik mutu tersebut disukai oleh negara-negara pengimpor kayu manis. Potensi pengembangan. Walaupun Indonesia merupakan salah satu negara pengekspor kayu manis dunia,
Namun Indonesia masih mengimpor sebanyak 438 ton kayu manis per tahun untuk memenuhi kebutuhan domestik. Ditambah lagi pengusaha kayu manis di Indonesia menurut data BPS masih didominasi oleh perkebunan rakyat. Secara nasional, daerah pengembangan kayu manis berada di Kabupaten Kerinci dan Merangin Provinsi Jambi, Kabupaten Solok Pesisir Selatan dan Agam Provinsi Sumatera Barat, dan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan. Namun terdapat penyusutan lahan kayu manis yang dikembangkan pekebun. Misalnya di Kerinci, pekebun kayu manis mulai beralih ke komoditas lain seperti tebu, kentang, dan cabai. Dalam beberapa tahun terakhir, lahan kayu manis menyusut dari 60.000 hektar menjadi 40.000 hektar. Hal ini tidak mengherankan, karena harga jual kayu manis sempat sangat rendah pada 2 dekade terakhir, walaupun saat ini harga sudah berkisar Rp40.000 per kilo. Untuk memulihkan optimalisasi lahan kayu manis membutuhkan minimal 7 tahun sejak tanam hingga panen. Artinya potensi pengembangan untuk lahan kayu manis masih tersedia paling tidak untuk memulihkan konversi tanam yang telah dilakukan pekebun pada periode lalu. Sumber benih. Kendala pengembangan yang sering kali terjadi adalah terbatasnya ketersediaan benih bersertifikat. Pada tahun 2016 silam disebutkan dari beberapa sumber informasi bahwa salah satu faktor penghambat pengembangan tanaman kayu manis adalah tidak tersedianya sumber benih yang legal. Produksi benih kayu manis dapat diperoleh dari kebun induk yang dibangun, dipelihara, dan kemudian ditetapkan sebagai sumber benih. Namun untuk kebutuhan benih dalam waktu relatif singkat dapat juga diperoleh dari pemilihan dan penetapan kebun blok penghasil tinggi dan pohon induk terpilih oleh tim yang ditugaskan oleh Direktur Jenderal Perkebunan. Sejak tahun 2016 telah dikeluarkan 5 keputusan Menteri Pertanian untuk menetapkan sumber benih kayu manis pada 3 provinsi, yaitu Jambi, Sumatera Barat, dan Kalimantan Selatan. Sumber benih kayu manis di Jambi terletak di Kabupaten Kerinci, seluas 6,76 hektar dengan potensi produksi benih sebanyak 1.200.000 kg. Sumatera Barat memiliki sumber benih kayu manis di Kabupaten Tanah Datar dan Solok seluas 2,5 hektar dengan potensi produksi benih sebanyak 900.000 kg. Kalimantan Selatan sumber benih kayu manis seluas 1,5 hektar dengan potensi produksi benih sebanyak 409.960.000 kg terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Indonesia merupakan eksportir kulit manis terbesar di dunia dan Kabupaten Kerinci adalah salah satu penyumbang terbesar volume ekspor kulit manis Indonesia ke mancanegara. Tahun 2018 silam, produksi kulit manis kering dari Kabupaten Kerinci sebesar 53.249 ton. Kulit manis di Kerinci sering mengalami fluktuasi harga. Jika harga sedang jatuh dan berlangsung lama, petani acap kali kecewa. Maklum, untuk menghasilkan kulit manis yang baik, petani perlu menunggu pohon kulit manis sampai besar, barulah dipanen, dan lamanya bisa mencapai puluhan tahun. Jika harga kulit manis jatuh dan berlangsung lama, petani dataran tinggi Kerinci menyikapinya dengan menanam kentang, bawang, sayur, dan tanaman palawija lainnya sebagai sumber pendapatan jangka pendek. Sebagian petani kulit manis beralih menanam kopi. Pertimbangannya, pasar kopi masih besar serta harga kopi di tingkat petani cukup menguntungkan. Namun hal ini membawa implikasi pada lahan. Petani yang mencoba mempertahankan kebun kulit manisnya namun juga ingin menanam kopi terkendala dengan lahan. Acap kali petani mencari lahan baru ke kawasan hutan terdekat. Hutan terdekat yang bisa dijangkau adalah Taman Nasional Kerinci Sebelat. Karena kulit manis terbaik baru dapat dipanen setelah berumur puluhan tahun atau belasan tahun, petani mengembangkan 2 cara untuk memanen kulit manis. Pertama, panen kulit manis penjarangan. Petani mulai menjarangkan tanaman saat berumur 3 bulan. Tujuannya agar jarak tanamnya tidak terlalu rapat, membuat tanaman tumbuh lurus dan menghambat pertumbuhan cabang, serta membuang tanaman yang sakit serta pohon yang pertumbuhannya lambat. Dan tanaman yang relatif muda saat dipanen biasanya memiliki mutu kayu yang rendah, tetapi masih laku dijual di pasar lokal. Kedua, panen total.
Pada panen ini, semua tanaman di kebun ditebang, termasuk tunas yang dibiarkan tumbuh dari pangkal batang bekas penjarangan. Pertama dan kedua, biasanya panen total dilakukan setelah tanaman berumur 15 tahun. Saat ini, harga kulit manis kering berupa stik di tingkat pengumpul lokal sudah mencapai Rp50.000 per kilogram. Harga terendah di tingkat petani pernah hanya Rp40.000 per kilogram dalam kondisi kering. Harga kulit manis di Kerinci turut dipengaruhi oleh panjangnya rantai pasok. Berdasarkan riset pemasaran kulit manis Kerinci yang dilakukan oleh Veko Indonesia dan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Padang tahun 2015 menyebutkan bahwa petani kulit manis memiliki keterbatasan pada akses harga pasar serta kurang modal, sehingga tidak memiliki posisi tawar ketika memasarkan produknya ke tengkulak. Aspek permodalan dari bank untuk petani kulit manis tergolong masih rendah, sehingga peran tengkulak menjadi lebih dominan. Grade kulit manis. Kulit manis yang diserap pasar dibedakan, diklasifikasikan menurut ketebalan kulitnya. Semakin tebal kulitnya, semakin baik. Kelas penyortiran grade kulit manis yang dikenal di pasar adalah KM adalah kulit manis dengan ketebalan 0,8 cm atau lebih. KF adalah kulit manis dengan ketebalan sekitar 0,6 cm. KS adalah kulit manis dengan ketebalan sekitar 0,3 cm sampai 0,4 cm. KA adalah kulit manis dengan ketebalan sekitar 0,2 cm. Sistem grade ini menunjukkan bahwa semakin besar dan tebal pohon kulit manis, semakin baik karena akan mendapat grade KM yang harganya paling tinggi. Sumber kulit manis di Kabupaten Kerinci. Paling tidak ada 10 kecamatan penghasil kulit manis di Kabupaten atau Kota Kerinci. 2 kecamatan terbesar adalah Kecamatan Gunung Raya dan Batang Merangin. Total luas areal 35,305 hektar. Kecamatan penyumbang kulit manis terbesar adalah Batang Merangin dan di posisi kedua Gunung Raya. Yeah.